Islam ini itu datang mengajarkan penganutnya agar supaya menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dicipta untuk itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan mereka dicipta, beribadah. Ya, karena itu umat Islam pikiran mereka yang paling banyak adalah bagaimana berbuat ketaatan, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya agar supaya bisa selamat di sakaratul maut, bisa selamat di alam kubur, dia bisa selamat dari pertanyaan ketika menghadap kepada Allah, bisa masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Itu umat Islam. Jelas ya? Karena itu orang yang benar keislamannya, dia tidak terlalu banyak keinginan pada hal-hal yang mengandung perpecahan. Iya. Gampang dibakar pada perkara-perkara yang mengandung kebencian. Karena itu Rasulullah SAW ketika memberi kaidahnya di atas hal ini. Ketika beliau kabarkan akan terjadi nanti, akan datang penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Dan luar biasa ya dari kezalimannya. Diterangkan di dalam hadits riwayat Muslim, sayakunu ba'di a'immatun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi. Akan datang setelahku para pemimpin, mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku, mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum ka qulubis syayatin fi juthmani ins. Akan berdiri di tengah mereka sekelompok lelaki, hati-hatinya seperti hati syaitan di jasad-jasad manusia. Perhatikan penggambarannya ya. Luar biasa, mengerikannya. Hudzaifah bertanya, Rasulullah, kalau saya dapati yang seperti itu apa yang saya lakukan? Kata beliau, tasma'u wa tuti'u wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma' wa ati'. Kata beliau, kamu dengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Ya. Tidak diberi rincian oleh Nabi. Lihat dulu, barangkali ini pemerintah ini ya keliru. Ya, ada kebijaksanaannya yang harus kita tentang. Ya. Jelas ya? Nah, diberi rincian seperti itu oleh Nabi. Sebab itu bertentangan dengan makna penghambaan. Ya. Kalau dia ingin memperbaiki, bukan begitu caranya. Bukan dengan cara berbuat kerusakan, memecah belah. Datangi pemerintahnya. Nasihati secara langsung. Ya. Itu caranya. Kalau dia tidak bisa seperti itu, dia cari kepada orang yang bisa menyampaikannya. Dia tidak dapat, dia bersabar, berdoa kepada Allah. Ya. Tidak ada yang berkata, oh, masa kita sabar terus, sampai kapan mau sabar? Sabar itu ada batasnya. Ya, kalau sabar ada batasnya, bukan sabar lagi namanya. Ya sabar memang seperti itu, sabar. Jelas ya? Karena itu Bani Israel itu bersama Nabi Musa alaihissalam, itu tidak ada ceritanya suatu hari mereka demo-demo terhadap kebijaksanaan Fir'aun. Pernah dapat di ayat begitu? Hah? Nggak ada, yang ada disuruh bersabar mereka. Bahkan ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah hanya menyebut satu amalan Bani Israel. Coba perhatikan itu ayat di surah Al-A'raf. Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustada'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Dan kami wariskan bumi dari awal hingga akhirnya kepada kaum yang tadinya tertindas, yaitu Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha tinggi, maha indah untuk Bani Israel. Disebabkan karena kesabaran mereka. Cuma sabarnya yang disebut. Cuma sabarnya yang disebutkan. Karena itu tidak usah mendengar. Masuk ke dalam rincian-rincian. Itu bukan urusan kita. Ujian dan cobaan, adanya kezaliman, adanya penindasan, itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu tidak dipadamkan dengan menyirami bensin. Dengan melakukan aksi-aksi yang semisal dengannya. Ujian dan cobaan itu dihadapi dengan banyak beristighfar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki diri. Ya, memperbaiki keluarga. Saling nasihat-menasihati dengan masyarakat sekitar. Berdakwah di jalan Allah. Kalau itu terjadi akan baik dengan sendirinya negeri ini. Jelas ya? Nah, itu cara di dalam syariat.
Maka ini kaidah-kaidah syariat semuanya mengarah kepada merekatkan hati. Bukan membuat perpecahan atau menambah perpecahan. Atau membiarkan orang-orang yang berbuat perpecahan di tengah umat Islam tanpa diingatkan bahaya-bahayanya.